Berjumpa kembali dengan saya Tia Fitriani. Hari ini saya datang sebagai Ketua DPD Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Jawa Barat (FPPI). Dan hari ini agendanya adalah saya bersama rekan-rekan ini. Agendanya adalah kita di kantor KPID Jawa Barat, Komisi Penyiaran Daerah KPID Indonesia Daerah Jawa Barat. Nah, di sini kita akan melakukan MOU kerjasama di mana kedepannya KPID dan FPPI akan bersama-sama bagaimana program-program dari FPPI maupun dari KPID akan bisa kita sebarluaskan dalam hal edukasi maupun penyiaran. Kita akan berusaha untuk konsen itu. Dan FPPI juga nanti kedepannya akan berusaha untuk menjadi mitra baik yang terbaik untuk KPID, di mana kami akan ikut memperhatikan konten-konten yang ada di media sosial ataupun di penyiaran televisi ataupun radio siaran, di mana konten-konten tersebut yang berpotensi menimbulkan misalnya hal-hal yang berbahaya, baik itu mempengaruhi anak-anak penerus bangsa ini ataupun hal-hal yang sifatnya juga meracuni pikiran-pikiran yang tidak perlu, ini kita akan coba untuk suarakan. Ikuti perjalanan saya hari ini. Dah. Acara akan segera dimulai pada yang terhormat Ketua KPID Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Ariana Selamat SPMSI, kepada yang terhormat Ketua Dewan Pimpinan Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Jawa Barat, Ibu Dr. Angga, staf jajaran KPID Provinsi Jawa Barat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia kita dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari DPFPI Jawa Barat yang telah hadir bersama kami di Aula Kantor KPID Provinsi Jawa Barat pada hari ini, Senin 6 Februari 2022, dalam acara penandatanganan MOU dan piagam kerjasama antara KPID Provinsi Jawa Barat dan DPFPI Jawa Barat. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memulai kita ke acara yang pertama, yaitu sambutan dari Ibu Ketua DPFPI Jawa Barat kepada yang terhormat Ibu Dr. Tia Fitriani Ms. Sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Ilahi Robi yang telah memberikan nikmat sehat hingga alhamdulillah dalam fakta kita bisa bertemu kembali di sini dalam suasana yang buat saya mengharu biru. Alhamdulillah sangat mengharu biru sekali. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ketua KPID
jiwa muda, inovatif, dan kolaboratif yang luar biasa. Ini cerminan dari bahwa KPI ini mewakili Komisi Penyiaran itu sangat ramah dan sangat welcome. Dan Bapak Ustadz, jadi Ustadz aja, Bapak Artis, Bapak Alhamdulillah, terima kasih sudah mendampingi kami di sini, Ibu juga. Di sini saya lagi bersama dua orang wakil ketua dan satu orang koordinator. Pertama Ibu Koni ini adalah bidang UMKM, karena yang namanya EPPI ini adalah pemberdayaan perempuan Indonesia, khususnya pada di Jawa Barat, adalah utamanya pemberdayaan. Jadi kami ini Bu Koni ini konsen kepada bagaimana perempuan-perempuan ini khususnya di Jawa Barat bisa mandiri secara perekonomian, menopang keluarganya dari semua sektor. Juga tidak terlepas dari nanti mungkin kegiatan dengan KPI ini akan sangat menunjang kami semua. Di sebelahnya juga ada Ibu Danila. Ibu Danila ini adalah koordinator bidang kesehatan. Waktu itu bidang kesehatan kami dokter, tapi pada saat ini mohon maaf tidak bisa hadir karena sedang ada kegiatan lain, ada tugas. Bu Danila ini adalah sudah bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan juga sudah memiliki sebuah rumah singgah yang memberi bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu. Jadi semua yang ada di EPPI ini adalah orang-orang praktisi yang berdasarkan pada dasar ketulusan, keikhlasan, dan juga memang ini betul-betul sosial kemasyarakatan, dan kami ini adalah para relawan berjuang untuk perempuan dan perempuan. Tapi tidak menutup bekerjasama dengan para laki-laki. Dan berikutnya Ibu di sana ini adalah OKK kami, bagian kaderisasi, sehingga apapun kegiatannya pasti berhubungan dengan Ibu di sana ini, Bu Ana. Dan kami juga akan selalu bahwa setiap bidang ini juga mengambil fatwa, sehingga nanti juga bidang pendidikan kami, karena kalau dilihat dari program KPI ini luar biasa, kami ingin juga membantu menyebarluaskan itu turun langsung ke masyarakat. Dan pada saat ini juga FPPI sudah turun terus banyak permintaan juga Pak Ketua, dan juga banyak keluhan bahwa ketika yang namanya kekerasan terhadap anak perempuan makin tinggi dan itu terjadi, hal-hal yang perlu kita edukasi ini juga dengan kami berdiri sendiri tidak lagi bisa melakukan itu. Tapi ketika kita berjalan bersama-sama, insya Allah kita bisa tidak saja bisa memulai permasalahan yang ada, tapi juga menyelesaikan permasalahan yang ada. Insya Allah saya yakin dan percaya bahwa kegiatan hari ini adalah merupakan tonggak sejarah yang akan menandai bagaimana KPID yang selama ini saya kenal itu apa. Saya tidak seperti itu. Jadi KPID ini sangat luar biasa, memberikan ruang terbuka terutama untuk kami perempuan-perempuan yang bergerak di dalam sosial masyarakatan yang ingin sama-sama mengawal bagaimana keberadaan KPID ini yang memang dibutuhkan oleh masyarakat luas bisa kami bantu juga untuk menyebarluaskan kita kami beri ke masyarakat. Dan kedepannya juga saya berharap dengan kawan-kawan di struktur FPPI kami sudah terbentuk di 27 kabupaten kota. Kami berharap nanti akan berkegiatan bersama. Yang jelas Pak Ketua dan para komisaris kami undang sebagai narasumber dan seperti itu, sehingga ketika mengedukasi masyarakat itu tidak hanya cerita saja, tapi betul-betul langsung dengan yang memang kompeten di bidangnya seperti itu. Itu saja Pak Ketua, hari ini fokus tertarik ke perjalanan, mungkin nanti sebentar lagi hadir. Kami tidak banyak orang, tapi pergerakannya luar biasa. Dan mohon maaf dari rekan-rekan yang tidak bisa hadir hari ini. Ini sebelum saya lupa, kalau kemudian itu kami membawa oleh juga. Ini adalah produk, jadi kalau saya mengumpulkan adalah produk dari ini karya bukannya. Jadi kami ini terdiri dari perempuan-perempuan kreatif
ini pasti akan ketagihan kalau udah. Nah ini biar ini adalah pembinaannya dari FPI, mungkin nanti bisa dinikmati dan segala sekali baru dipesan sesuai dengan masih panas. Ini sebagai bukti bahwa FPI ini adalah bagaimana perempuan-perempuan ini potensi sekecil apapun bisa kita kembangkan seperti itu. Ada dua macam. Ini tidak kalah loh dengan ini akan jelas ketabuhan. Jadi kalau pakai di acara emang nggak bisa dengan harga sahabat. Jadi prinsip kami di dalam pemahaman termasuk juga peningkatan bagaimana kami lebih paham dari yang lain. Setelah kami paham, kami itu bisa membawa diri sendiri. Itu yang yang saya sampaikan Pak Ketua dan Pak Ustadz yang luar biasa. Pak Ustadz yang artis tadi. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus dulu untuk ketua DPRD di Provinsi Jawa Barat kepada kami Bapak Dr. Ardian Selamat. SPP masih kami Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, sampurasun. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini pertemuan kedua dengan FPI Jawa Barat dalam rangka kolaborasi kami Provinsi Jawa Barat bersama FPI. Yang saya hormati Ketua DPD FPI Jawa Barat Ibu Dr. Anda Haja Dia Fitriani dan jajaran. Di sini ada Bu Sana, Wakil Ketua 1 Bidang KK, Ibu Dr. Anda Purni Ramayani, Ketua 2 Bidang UMM, dan Ibu Danifa Danila, Koordinator Bidang Kesehatan. Yang saya hormati Komisioner KPD Provinsi Jawa Barat Pak Sejroman Ahmad SKSI, kawan-kawan Bu Aidi, KPD Provinsi Jawa Barat berterima kasih kepada DPD KPD Jawa Barat yang saya mau berkolaborasi diawali oleh MPPI ya, bahwa isu perlindungan perempuan, anak dan remaja itu menjadi isu yang kemudian strategis itu di KPD Provinsi Jawa Barat karena 2 tahun berturut-turut ya, pelanggaran yang terjadi di provinsi dan radio itu tertinggi dari 2021 sampai 2022 itu tentang perlindungan perempuan, anak dan remaja. Maka pada pagi hari ini saya pikir gitu ya, kami KPD Provinsi Jawa Barat harus mengucapkan terima kasih dan sebentar lagi pembangunan MOU itu, dan MOU ini harus dipraksiskan gitu, diimplementasikan dengan apapun yang berkaitan dengan kegiatan tentang keperempuanan, terutama tentang bagaimana tayangan-tayangan televisi dan radio itu mampu untuk menjaga harkat dan martabat perempuan dan perempuan. Tentunya kita sama-sama tahu, saya kalau di forum resmi saya bilang bahwa perempuan ini adalah yang penyangganya bagaimana satu daerah, satu negara dia bisa maju gitu ya. Kenapa? Karena memang perempuannya adalah guru pertama untuk anak-anak kita. Yang pertama itu kenapa kemudian harus dijaga harkat dan martabatnya, karena kalau perempuan di Indonesia, perempuan di Jawa Barat tidak dijaga harkat dan martabatnya, bagaimana perempuan ini mampu untuk menjaga dalam bidang apapun, terutama kita bicara pada konteks pendidikan.
menjadi objek penderita, objek ditayangkan. Lalu kami juga 2022 kemarin itu sempat memanggil salah satu lembaga penyiaran yang tidak mau perempuan itu menjadi napi. Artinya bahwa persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, saya pikir dalam konteks pekerjaan juga harus dijaga. Karena itu dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, dijamin dalam Undang-Undang 32 tahun 2002, dan dijamin dalam Code of Conduct dan Code of Ethics yang kemudian kami bikin, KPI bikin, yang namanya Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Siaran. Maka hari ini kami berbangga gitu ya dengan hadirnya ibu-ibu tangguh ini itu untuk coba bersilaturahmi gitu dalam rangka agenda-agenda ke depan untuk coba melindungi kaum perempuan di Jawa Barat, khususnya di lembaga penyiaran televisi dan radio. Tentunya ini menjadi satu tantangan besar bagi kami. Pertama ini BNPB ini berkunjung ke KPUD Provinsi Jawa Barat. Walaupun kami ini adalah yang terpilih secara politik itu adalah laki-laki semua, tapi kemudian isu-isu tentang gender, terutama tentang perlindungan perempuan, anak dan remaja, itu kami menjadi isu prioritas. Karena kami sudah melakukan kerjasama sebelumnya dengan 4 ayat Nahdlatul Ulama Jawa Barat, dengan Asyatul Aisyah Muhammadiyah Jawa Barat, dan terakhir kami berkolaborasi di Pangalengan itu dengan forum perempuan penggiat lembaga penyiaran di Pangalengan. Kami coba melakukan literasi ya, sebanyak 30 orang di Pangalengan untuk coba menunjukkan bahwa bagaimana positioning perempuan harus seperti apa di lembaga penyiaran itu. Dan memang akhir-akhir ini saya pikir gitu ya, karena proses riset itu yang kami lakukan, proses pengalaman yang kami temui gitu ya selama 2 tahun ini, di tahun 2023 ini gitu ya, isu perempuan, anak dan remaja masuk dalam isu strategis ya, karena ada 7 isu strategis yang kemudian kami munculkan di 2023 ini. Salah satunya itu isu perlindungan perempuan, anak dan remaja di lembaga penyiaran. Kami berharap bahwa pagi hari ini gitu ya, dengan MOU ini kita bisa berkolaborasi mengimplementasikan apa yang kemudian menjadi hal yang urgent gitu ya, dan kita akan coba masuk ke masyarakat, khususnya ibu-ibu itu permasalahan penyiaran. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jalan, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Alhamdulillah, dan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri dulu secara inti itu penandatanganan memorandum of understanding atau MOU dan juga piagam kerjasama. Untuk itu kamu silakan piagam kerjasama yang telah disepakati oleh keduanya. Ini dari piagam silakan ditandatangani.
dan juga buku agenda. Lalu untuk KPI ini, oke, gaya formal dulu, 1, 2, komunikasi. Perwakilan dan sahabat atas rekomendasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini tidak berpartai, ini nasdem juga. Jadi memang di sini melebur sekali Pak. Disukanya seperti ini.
tidak terlaksana ini ya Pak ya. Nah pada saat itu saya ada pembicaraan dengan Pak Roni dan Bu Roni. Satu tentang mengisi UPI. Kalau nggak salah ada beberapa stasiun UPI yang Pak Roni minta kita dari UPI untuk mengisi konten. Terus tentang waktu itu saya mengajukan untuk materinya adalah delivery forward. Di mana materi itu saya ingin merubah melalui perempuan anak kita dari PPI. Di sini pasti Bapak tahu ada image perempuan tersana. Penghuni sudah penghuni neraka paling banyak. Tukang gosip, tukang gibah, dan konflik ya. Itu dari mana? Dari kalangan atas sampai kalangan, dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Di sini saya mengajukan dengan Pak Roni waktu itu adalah delivery forward, merubah pola pikir mungkin dari kita dulu dari kita. Nah di sini Pak Roni ini materi untuk diubahkan. Mungkin itu akan dimasukkan.
insya Allah banyak program-program yang akan dikerjasamakan dan FPPI akan kerja yang terus akan coba berlari untuk mengikuti ritmenya dari KPID.